Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Lin Tian tidak menyangka bahwa macan berwajah besi akan menjadi begitu ganas setelah melepaskan kekuatan binatang buas liar. Saat itu, macan besi mencibir dan berkata, "Bocah, kau takut?" "Takut? Tidak juga, hanya saja." "Hanya saja apa?" Macan besi tidak mengerti. Lin Tian tersenyum. "Hanya saja, melihat penampilanmu, kenapa aku tidak bisa menertawakannya?" Mendengar itu, macan besi menatap Lin Tian dengan tajam. "Kau benar-benar berpikir aku tak bisa mengalahkanmu?" "Tentu saja," jawab Lin Tian penuh percaya diri. Macan besi mendengus, lalu melepaskan medan kekuatan yang kuat. Dalam medan ini, orang-orang bisa mendengar raungan harimau yang mengerikan, seolah-olah hendak menelan semua makhluk hidup. Suara ini, beberapa orang mulai merasa mual, lalu pingsan. Guan Yu berkata kepada ayahnya, "Ayah, ada yang tidak beres." Guan Tian mengerutkan alis, lalu menatap putrinya dengan serius. Awalnya Guan Yu tidak merasakan apa-apa, tetapi tak lama kemudian, dia pun merasa tidak nyaman dan berkata, "Ayah, aku juga merasakannya. Keluar dari sini sekarang juga." Guan Tian segera menarik Guan Yu pergi, dan orang-orang lain juga mundur. Hanya Lin Tian yang tetap berdiri di tempat, menatap macan besi. "Seranganmu ini tak ada gunanya bagiku." "Tidak berguna? Yakin?" tanya macan besi dingin. "Kalau begitu, coba saja," Lin Tian mengejek. Macan besi meningkatkan kekuatannya, membuat raungan semakin keras. Batu-batu di sekitar mulai bergetar hebat, namun Lin Tian tetap tak bergerak sedikit pun. Orang-orang yang melihat dari kejauhan menjadi penasaran. "Lihat, semua tempat sudah berguncang, tapi dia masih baik-baik saja." Bahkan Hei Xiao pun bertanya kepada Taois Merah, "Bagaimana menurutmu? Kenapa anak ini begitu sulit dikalahkan?" Taois Merah mulai heran. Saat itu, Lin Tian berkata, "Kalau kekuatanmu hanya sebatas itu, maka maaf, aku tak akan sopan lagi." Sebelum orang-orang sempat bereaksi, Lin Tian menghilang, lalu muncul di atas punggung macan besi. Tubuh emas macan besi mulai berkilau, mencoba mengusir Lin Tian. Tapi Lin Tian tiba-tiba melepaskan ayam jantannya. Ayam jantan itu juga merupakan binatang buas liar. Ketika ia berkokok, macan besi langsung terpana. "Kau, dari mana kau mendapatkan binatang buas?" Orang-orang yang melihat dari jauh juga terkejut oleh kemunculan ayam itu, yang seketika berubah ukuran menjadi besar, lalu menyerang macan besi. Lin Tian tertawa dan berkata, "Lebih baik pikirkan bagaimana kau akan bertahan." Macan besi terdiam, lalu mendengus. "Jangan kira hanya karena kau punya binatang buas, kau bisa mengalahkanku." Ia pun melawan Lin Tian dan menyerang ayam buas itu, tapi Lin Tian menggunakan teknik penjebak binatang. Macan besi langsung terpengaruh, mulai kewalahan, dan akhirnya luka parah karena serangan ayam. Ia pun berubah menjadi cahaya emas dan menghilang ke tengah kerumunan. Orang-orang terkejut, sementara Lin Tian menyimpan ayamnya kembali dan melanjutkan pencarian tempat kutukan. Guan Tian mendekat dengan semangat dan berkata, "Kau hebat sekali, anak muda." "Sudah, tak perlu memuji," jawab Lin Tian datar. Guan Tian tertawa. "Aku tidak memuji sembarangan. Tapi bisa mengusir Tian Luocha, itu hal langka." "Ayah benar-benar kagum padamu, itu fakta," tambah Guan Yu. Namun Lin Tian malah bertanya, "Di mana sarang kuil Tian Luocha?" Guan Tian menggeleng. "Mereka sangat misterius. Tak ada yang tahu di mana markas mereka." Lin Tian hanya bisa berhenti bertanya. Guan Tian lalu penasaran. "Bagaimana kau bisa berseteru dengan Tian Luocha?" "Ada urusan lama," jawab Lin Tian singkat. "Urusan lama?" Guan Tian tak memahami maksudnya, sementara Guan Yu mencibir. "Gaya bicaramu seperti orang penting saja." Lin Tian mengabaikannya, tapi Guan Tian berkata tegas, "Diam, dasar anak kecil." "Ayah, kalau mau ikut, diamlah." Guan Yu hanya bisa cemberut dan tak bicara lagi. Karena kekuatan Lin Tian yang luar biasa, tak ada yang berani memprovokasinya. Namun di tempat tersembunyi, Taois Merah mendesis, "Dasar menyebalkan. Tian Luocha saja tak mampu mengalahkannya." Hei Xiao menimpali, "Itu karena dia dibantu binatang buas. Kalau tidak, Tian Luocha pasti bisa menaklukkannya." Taois Merah mengangguk. "Benar juga. Jadi, apa rencanamu?" tanya Hei Xiao. "Orang ini licik,
dan punya binatang buas. Kita harus bertindak dengan cerdas. Cerdas bagaimana? Katanya, tempat kutukan itu istimewa. Mari kita cari tahu, mungkin ada kelemahan di sana yang bisa kita manfaatkan. Baik, jawab He Xiao. Keduanya mulai berkeliling di wilayah terkutuk. Tapi tiba-tiba, He Xiao masuk ke dalam hutan hitam dan tak bisa keluar. Ia segera memanggil Taois Merah. Saat Taois Merah tiba, dia melihat He Xiao sudah terperangkap kabut hitam, dan berjuang keras. Taois Merah, tolong aku. He Xiao menjerit kesakitan. Taois Merah terkejut, tidak menyangka kabut hitam bisa membuat He Xiao begitu tak berdaya. Tak lama kemudian, He Xiao berubah menjadi genangan air dan menghilang. Taois Merah mulai ketakutan, namun saat itu, genangan air muncul di belakangnya, berubah menjadi bayangan hitam, lalu menerkam Taois Merah. Taois Merah juga terperangkap kabut hitam, lalu menjerit, dan akhirnya menghilang menjadi genangan air. Orang-orang di tempat kutukan tidak tahu apa yang terjadi, sampai ada yang berteriak. Lihat! Ada hutan di sana. Hutan itu muncul di atas gunung tandus, dan banyak orang berbondong-bondong menuju ke sana. Tapi saat Lin Tian dan Guan Tian tiba, mereka melihat sekelompok orang telah dikelilingi kabut hitam, dan berteriak histeris. Orang-orang sekitar tak berani mendekat, dan bertanya-tanya. Apa sebenarnya kabut hitam itu? Wajah Guan Tian tampak tegang. Jangan-jangan itu budak kutukan. Budak kutukan? Apa itu? Tanya Lin Tian heran. Guan Tian menjelaskan. Konon, tempat kutukan menyimpan sekelompok budak kutukan. Mereka membunuh secara tak terlihat. Karena itu, orang-orang di dataran dewa dilarang mendekat. Ayah, itu beneran? Tanya Guan Yu dengan wajah takut. Ya. Mundur sekarang juga. Guan Tian langsung menarik Lin Tian dan Guan Yu menjauh. Lin Tian mulai curiga bahwa hutan ini mungkin adalah tempat kutukan, bahkan gerbang menuju dataran dewa. Lin Tian berdiri di sana dan bertanya-tanya. Apakah Tian Luocha berada di tempat ini? Kemudian Lin Tian menatap Guan Tian dan bertanya. Apa mungkin Tian Luocha ada di sini? Di dalam? Maksudmu para budak kutukan ini ada hubungannya dengan Tian Luocha? Tanya Guan Tian dengan penasaran. Aku hanya penasaran, jawab Lin Tian. Ia memang mencurigai hal itu, karena ia tidak tahu di mana Tian Luocha bersembunyi. Saat ini, tempat terkutuk ini adalah tempat paling istimewa dan satu-satunya yang belum dijelajahi. Namun Guan Tian terlihat khawatir. Aku tidak yakin, tapi sangat mungkin. Lin Tian lalu mencoba mengirimkan beberapa iblis untuk menyelidiki. Ia melepaskan banyak iblis kecil, namun begitu mereka mendekati hutan, muncul genangan air yang berubah menjadi kabut hitam dan langsung melilit mereka. Tak lama kemudian, bayangan-bayangan iblis itu menghilang satu persatu, membuat Lin Tian tidak bisa mendekat. Sepertinya aku harus masuk sendiri, kata Lin Tian, lalu berubah menjadi bentuk roh. Guan Tian mengingatkan. Hati-hati. Tenang saja, jawab Lin Tian. Ia lalu menggunakan teknik roh sekejap untuk menyelinap masuk ke dalam hutan. Namun, saat air muncul di sekitar hutan, hutan itu mulai bergerak, sehingga air tidak bisa menyentuhnya. Tetapi tidak lama kemudian, Lin Tian berhasil menerobos ke dalam kabut hitam, dan kabut itu mulai menelan dirinya. Selanjutnya, sebuah penghalang hitam muncul, menjebak Lin Tian, dikelilingi oleh banyak orang. Orang-orang itu adalah mereka yang sebelumnya terjebak di kabut hitam, termasuk Taois Merah dan He Xiao. Namun, semua orang itu tidak bergerak, hanya wajah mereka yang terlihat ketakutan, membuat Lin Tian bingung. Tak lama kemudian, tulang belulang muncul dan mengelilingi penghalang Lin Tian, dan salah satu tulang menunjuk langsung ke roh Lin Tian. Lalu, tulang itu mengeluarkan cahaya hitam yang langsung menyusup ke roh Lin Tian, seperti hendak menghancurkannya. Lin Tian mengaktifkan perisai roh dewa, tapi cahaya hitam itu menembusnya dengan mudah, menghancurkan pelindung itu. Cahaya hitam itu mulai menyerang rohnya, mencoba menghancurkannya dari dalam, namun Lin Tian bertahan. Ada suara mengerikan yang membungkus rohnya. Mati. Kau harus mati. Suara itu parau dan kuat, membuat roh Lin Tian merasa sangat tidak nyaman. Beruntung, roh Lin Tian memiliki kemampuan penyembuhan, sehingga ia bisa menahan serangan tersebut. Tulang-tulang itu terlihat heran, dan mata mereka mulai bersinar ungu, lalu menghilang satu persatu. Namun, penghalang hitam masih mengurung roh Lin Tian, dan orang-orang lain masih membeku di tempat. Beberapa dari mereka mulai memohon bantuan kepada Lin Tian, namun ia sendiri masih mencoba memahami tempat ini dan apa yang terjadi.
Tiba-tiba, Taois merah berteriak ketakutan. "Bocah! Kalau kau mau menyelamatkanku, aku akan memberimu apapun yang kau mau." "Apa yang bisa kau berikan?" jawab Lin Tian dengan meremehkan. Taois merah panik dan berkata, "Aku tahu segalanya tentang dataran dewa." "Apa kau tahu di mana Tian Luocha?" tanya Lin Tian dengan sengaja. "Tahu. Aku tahu sedikit petunjuk," sahut Taois merah. Hei Xiao juga berteriak, "Tolong aku. Aku tahu juga." "Kalian pikir aku bodoh?" Lin Tian menatap mereka dengan dingin. Taois merah ketakutan. "Sungguh, Tian Luocha itu kekuatan paling kuat di dataran dewa, jadi aku tahu banyak tentang mereka." Hei Xiao juga berkata bahwa ia tahu banyak, namun Lin Tian tetap ragu. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencoba, tapi ia pergi ke arah Taois merah lebih dulu, masuk ke dalam tubuhnya, dan menyusup ke ruang kesadaran. Di dalam, roh Taois merah dikelilingi cahaya hitam. Taois merah berkata, "Tolong aku. Apa kau yakin tahu tempatnya?" "Ya." "Kalau begitu, aku harus mengendalikan rohmu dulu." "Mengendalikan? Maksudmu apa?" "Tentu saja, aku harus meninggalkan tanda di roh," kata Lin Tian. Lalu, ia menanamkan segel jiwa, mencuri ingatan Taois merah, dan bertanya, "Katakan, di mana kuil Tian Luo?" "Di padang rumput gunung tandus hitam," jawab Taois merah cepat. Lin Tian paham, lalu keluar dari tubuhnya. Taois merah memohon, "Tolong aku." "Tunggu aku kembali," jawab Lin Tian sambil tersenyum dan pergi, meninggalkan Taois merah ketakutan. Hei Xiao bertanya, "Apa yang dia lakukan padamu?" "Rohku dikendalikan," jawab Taois merah muram. "Siapa sebenarnya dia? Kenapa mengerikan sekali?" Hei Xiao menghela napas. "Siapa yang tahu?" jawab Taois merah. Sementara itu, Lin Tian kembali ke tubuhnya, keluar dari kabut hitam, dan keluar dari hutan. Guan Tian lega melihat Lin Tian kembali. "Bagaimana di dalam?" "Ada kabut hitam. Siapapun yang masuk akan terjebak oleh entitas mengerikan," jelas Lin Tian. Guan Tian terkejut. "Budak kutukan itu benar-benar berbahaya. Bisakah kau mengantarku ke padang rumput gunung tandus hitam?" tanya Lin Tian. "Untuk apa ke sana?" Guan Tian bingung. "Tian Luocha ada di sana. Aku ingin memastikannya." "Apa? Tian Luocha ada di sana?" Guan Tian kaget. "Aku tahu dari ingatan Taois merah," kata Lin Tian. "Dia tidak mati. Dia terjebak, tapi aku berhasil mengakses ingatannya." "Kau benar-benar mau pergi?" tanya Guan Tian ragu. "Ya." "Baiklah, aku antarkan." Guan Tian pun menarik Lin Tian dan Guan Yu, membawa mereka pergi dalam sekejap mata. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di sebuah padang rumput hitam, tetapi tidak tampak gunung apapun. "Padang rumput hitam? Tapi di mana gunungnya?" tanya Lin Tian. Guan Tian menjelaskan. "Di dataran dewa, ada 4 padang rumput besar. Beberapa di antaranya sangat istimewa." "Begitu rupanya." Lin Tian merenung. "Apa di sini benar-benar ada kuil Tian Luo?" Guan Tian tampak ragu, tapi Guan Yu mencibir. "Kalau dia berani masuk, mungkin dia sudah mati sekarang." Lin Tian mengabaikan sindiran dari Guan Yu, lalu langsung masuk ke dalam dan menghilang di depan mata Guan Tian dan Guan Yu. "Ayah, dia benar-benar tidak takut apapun?" tanya Guan Yu dengan heran. Ia tidak mengerti apakah Lin Tian benar-benar seberani itu, atau sekadar tidak tahu bahaya. Namun Guan Tian terdiam dan berpikir dalam-dalam, lalu berkata, "Dia bukan orang biasa." "Siapa sebenarnya dia?" tanya Guan Yu dengan rasa penasaran yang semakin dalam. "Entahlah," jawab Guan Tian. "Kita juga tidak tahu." Guan Yu pun hanya bisa menatap padang rumput hitam di hadapannya, dalam hati bergumam, "Aku tidak percaya kau bisa keluar dari sana dengan selamat." Saat Lin Tian memasuki padang rumput, pemandangan di sekitarnya dipenuhi warna hitam, terasa sangat aneh, dan tak ada satu orang pun terlihat. Kemudian Lin Tian membuka teknik mata ajaib untuk menyelidiki, dan ia menemukan jejak-jejak tertentu, lalu mengikuti arah jejak itu. Sementara itu, di bawah tanah, harimau bermuka besi,
Iron Facet Tiger, berkata kepada pemimpin Li. Tuan Li, dia telah menemukan kita. Li menjawab dengan dingin. Kau yang membawanya ke sini? Harimau bermuka besi panik. Tidak, bukan aku. Tapi begitu kau kembali, dia langsung menemukannya. Nada bicara Li menjadi serius. Tuan, aku. Harimau bermuka besi gemetar. Tak masalah kau sudah di sini. Sekarang bawa yang lain dan pastikan untuk menangkapnya. Kalau tidak berhasil, jangan kembali, perintah Li dengan dingin. Ya, Tuan, jawab harimau bermuka besi, lalu membawa orang-orangnya pergi. Seseorang di antara mereka berkata pelan. Dia benar-benar luar biasa, bisa menemukannya sejauh ini. Di sisi lain, Lin Tian yang sedang menelusuri padang rumput melihat sekelompok orang mendekat. Di antara mereka adalah harimau bermuka besi, yang berkata dengan dingin. Bocah, kau berani juga datang ke sini. Ini rumahmu? Tanya Lin Tian. Ya, tapi kedatanganmu ke sini hanya untuk mati. Harimau bermuka besi tertawa dingin. Orang-orang di sekitarnya memang lebih lemah daripada harimau bermuka besi, namun mereka berdiri rapat sehingga Lin Tian sulit menyerang satu persatu. Ia pun menggunakan keunggulan rohnya untuk bergerak lincah di antara mereka. Di tempat tersembunyi, ada awan gelap yang memperlihatkan gerakan Lin Tian. Dari sana, seseorang memandangi Lin Tian dan berkata, Kupikir setelah kau datang ke dunia ini, kau akan lebih kuat. Tapi ternyata kau malah jadi lebih lemah. Ia seolah mengenal Lin Tian sejak lama. Lin Tian sendiri tidak sadar ia sedang diawasi. Ia sempat memanggil binatang buasnya, namun jumlah musuh terlalu banyak, jadi ia menarik kembali ayam jantannya. Harimau bermuka besi mengejek. Bocah, kau tahu betapa menakutkannya Tian Luocha? Bukankah ini hanya dataran dewa? Apa istimewanya? Lin Tian meremehkan. Di dataran dewa, ada perbedaan besar antara yang kuat dan yang lemah. Jangan bandingkan dirimu dengan kami. Bagaimanapun juga, kau akan mati, balas Lin Tian. Aku mati? Coba saja, teriak harimau bermuka besi dengan percaya diri. Lin Tian tertawa dan menghilang. Harimau bermuka besi segera mengaktifkan formasi besar. Dalam formasi ini, keberadaan Lin Tian tidak bisa disembunyikan, karena bayangan selalu mengikuti dirinya. Menarik juga, komentar Lin Tian, sementara harimau bermuka besi tertawa puas. Kau mungkin tidak bisa mengalahkanku, tapi apa yang bisa kau lakukan terhadapku? Kami punya cara mengatasimu, bentak harimau bermuka besi. Lalu ia memerintahkan. Kirim dia ke gua tandus hitam. Siap, jawab bawahannya, lalu membuat gerakan aneh. Sebuah pusaran besar muncul dan menyedot Lin Tian. Saat Lin Tian muncul kembali, ia berada di sebuah gua gelap yang dipenuhi energi roh jahat. Gasnya sangat kuat, gumam Lin Tian sambil mulai menyerap energi itu. Di luar gua, harimau bermuka besi melapor kepada Li. Tuan, dia sudah dikirim ke gua tandus hitam. Li tersenyum. Sudah lama tak bertemu. Apa aku mengenalmu? Tanya Lin Tian dari dalam gua. Tentu. Namaku Li, aku murid tingkat prefektur dari Tian Luocha. Lin Tian tidak tahu apa itu murid tingkat prefektur, tapi ia bertanya. Jadi kau tahu aku pernah ada di sana? Tentu. Kau dulu adalah jenius terkenal di dataran dewa. Siapa yang tak kenal kau? Tapi sekarang lihat dirimu, jawab Li dengan nada meremehkan. Adik seperguruanku, di mana dia? Tanya Lin Tian serius. Dia kami lukai parah dan melarikan diri kembali ke dataran dewa. Tapi tenang saja, di sana dia pasti tertangkap oleh orang Tian Luocha. Lin Tian murka. Kalau terjadi sesuatu padanya, kalian semua akan kubasmi. Halah, baru sekarang kau ingat adikmu? Ejek Li. Tunggu aku keluar dari sini, kita akan berduel, kata Lin Tian. Keluar? Kau tahu di mana kau sekarang? Lin Tian tidak menjawab, karena tahu Li takkan mengatakan apapun. Li tertawa. Gua ini dipenuhi roh jahat. Bahkan aku saja tak berani masuk. Itu sudah jadi berkah bagimu. Kau pikir aku akan mati? Aku tak ingin kau mati, tapi aku tak bisa menyelamatkanmu di sini. Lebih baik kau pikirkan bagaimana aku akan membalasmu nanti, kata Lin Tian tenang. Li tertawa. Lucu juga.
Lin Tian mulai bermeditasi dan menyerap energi. Harimau bermuka besi bertanya, "Tuan, kapan kita laporkan ini ke sekte?" "Tunggu sampai dia mati, baru kita laporkan. Lalu kita bisa tinggalkan tempat terkutuk ini. Saya menantikannya." "Bagus. Pantau saja napasnya. Kalau hilang, beritahu aku." Semua orang menunggu di mulut gua, sementara Lin Tian menyerap energi roh jahat. Tak lama kemudian, kekuatan Lin Tian menembus ke tingkat 6 bintang dataran kekaisaran. Bersamaan dengan itu, ia merasakan kekuatan aneh di dalam kegelapan. "Apa ini?" gumam Lin Tian yang langsung tertarik oleh kekuatan misterius itu. Lin Tian penasaran dan melangkah ke tempat gelap itu. Di dalam gua yang gelap, terdapat roh jahat yang jauh lebih kuat. Ketika Lin Tian mendekat, roh-roh jahat itu bermunculan satu persatu dan ingin melahapnya. Namun roh Lin Tian menyerap kekuatan itu sedikit demi sedikit. Hingga tak lama kemudian, Lin Tian melihat cahaya ungu yang terpancar dari sebuah segel. Segel itu terukir dari tengkorak, tampak aneh dan menyeramkan. Saat Lin Tian mendekat, ternyata itu bukan tengkorak sungguhan, melainkan ukiran batu, tetapi kekuatannya sangat besar, karena roh jahat memancar dari dalamnya. Saat Lin Tian meletakkan tangannya di atas batu itu, ia bisa merasakan kekuatan besar dari dalamnya. Lin Tian menutup mata, menyelami batu itu, dan melihat bahwa di dalamnya terdapat banyak roh tanpa ingatan. Tak hanya itu, setelah menyelidiki lebih lanjut, Lin Tian menyadari bahwa batu ini adalah sebuah senjata sihir yang mengerikan, karena mampu menjebak roh. Jika roh terperangkap, maka kekuatan roh jahat di dalam batu akan meningkat, yang berarti semakin banyak roh yang diserap, maka semakin kuat pula roh jahatnya. Lin Tian membuka mata, menarik kembali tangannya, lalu menatap batu itu dan bergumam. "Senjata sihir macam apa ini? Kenapa bisa ada di sini?" Ini pertama kalinya Lin Tian melihat senjata aneh ini, sehingga ia sedikit terkejut. Pada saat itu, senjata sihir itu mulai mengelilingi tubuh Lin Tian. Setelah roh-roh tadi diserap oleh Lin Tian satu persatu, senjata itu tampak mulai mengenali Lin Tian, dan ia tidak bisa mengusirnya. "Kau ingin mengikutiku?" tanya Lin Tian. Senjata itu benar-benar mengeluarkan suara dengungan, seolah menjawab. Lin Tian bertanya lagi, "Dari mana asalmu? Siapa yang menciptakanmu?" Namun hanya suara dengungan yang terdengar, tidak bisa dimengerti. Akhirnya Lin Tian berkata, "Kalau begitu, ikut aku dulu." Lin Tian pun menyimpan batu itu, dan melanjutkan menyerap roh-roh yang tersisa. Setelah kultivasinya naik ke tingkat Kaisar Bintang 7, roh-roh tersebut tak lagi bisa masuk ke dalam jiwanya. Setelah merapikan pikirannya, Lin Tian perlahan keluar dari gua. Di luar, harimau bermuka besi sedang berjaga bersama beberapa orang dan tertawa. "Tuan Tai, kali ini Anda berjasa besar. Semua akan mendapat bagian." Harimau bermuka besi tertawa bangga. Seseorang bertanya, "Tuan Tai, kapan kita bisa meninggalkan tempat ini?" Setelah bocah itu benar-benar mati, Tuan Li akan membawa kita kembali ke dataran dewa, dan kita bisa tinggalkan tempat terkutuk ini. Semua orang mengangguk dengan gembira. Tapi saat itu, tiba-tiba terdengar suara. "Sepertinya kalian tidak bisa kembali ke dataran dewa." Semua orang terkejut dan berpencar ketakutan, sementara harimau bermuka besi menoleh dan melihat Lin Tian, wajahnya langsung miring ketakutan. "Kau? Kenapa?" "Aku?" Lin Tian tersenyum padanya. Harimau bermuka besi panik. "Bagaimana bisa kau?" "Bagaimana bisa apa? Kau ingin bilang apa?" Lin Tian menyeringai. Harimau itu berkata, "Bocah, aku tidak takut padamu." "Kau yakin?" Lin Tian masih tersenyum. "Apa yang kau tertawakan?" tanya harimau bermuka besi. "Aku tertawa melihatmu akan segera tumbang," balas Lin Tian. "Lucu. Dulu saja kau tak bisa membunuhku, apalagi sekarang aku lebih kuat." Harimau itu berkata sombong, tapi Lin Tian menunjukkan senyum aneh, lalu membuka kekuatan roh dan tulang rohnya. Dengan kekuatan Kaisar Bintang 7, aura Lin Tian terasa sangat menakutkan. Ia muncul di depan harimau bermuka besi dan menusuknya dengan pedang. "Bagaimana? Nyaman?" Lin Tian mengejek. Harimau bermuka besi ketakutan dan rohnya keluar dari tubuhnya, tapi segel tengkorak milik Lin Tian langsung melesat dan menyerap roh itu secara langsung. Lin Tian terkejut,
karena segel itu bergerak sangat cepat dan langsung menelan roh musuh. Ia pun menatap segel itu dengan serius. Roh harimau bermuka besi kini masuk ke dunia gelap, sekelilingnya gelap gulita, membuatnya ketakutan. Di mana ini? Jawab satu pertanyaan, suara Lin Tian terdengar dari kegelapan. Tanya saja, jawab harimau itu ketakutan. Bagaimana keadaan adik seperguruanku? Dia melarikan diri kembali ke dataran dewa, tapi kini Tian Luocha sedang mencarinya. Oh ya? Kalau begitu, siapa aku sebenarnya? Tanya Lin Tian. Harimau itu terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Lin Tian mendesak. Jawab. Katanya, kau adalah anak dari dewa penentang langit. Jika kau tumbuh dewasa, kau akan menjadi ancaman bagi seluruh dunia. Karena itu, Tian Luocha diperintahkan untuk membunuhmu dan melindungi sektemu. King Lingmen? King Lingmen? Kau dulunya adalah murid sekte King Ling. Ayahmu adalah ketua sekte itu, dan gurumu adalah tokoh senior di dataran dewa. Ayah? Lin Tian tertegun. Ia baru tahu kalau ia memiliki seorang ayah, dan mulai memahami mengapa masa kecilnya terasa seperti hilang dalam ingatan. Apa yang aku katakan ini benar. Aku tidak bohong, seru harimau itu. Kau yakin? Sangat yakin. Sumpah. Lin Tian berpikir sejenak, lalu berkata, semoga apa yang kau katakan itu benar. Ia pun menyimpan segelnya kembali, lalu melihat ke sekeliling dan bertanya. Lalu, di mana Li? Orang-orang di sekitar ketakutan dan gemetar. Tak lama kemudian, aura kuat muncul, itulah Li. Li memandang Lin Tian dengan heran. Tak kusangka gua itu gagal menjebakmu. Aku justru harus berterima kasih padamu, kata Lin Tian sambil tersenyum. Terima kasih? Maksudmu? Mudah saja. Berkat bantuanmu, aku menembus 2 tingkat kultivasi. 2 tingkat sekaligus? Li terkejut dan menatap Lin Tian tajam. Sekarang, waktunya kita menyelesaikan urusan kita, kata Lin Tian. Urusan? Kau pikir kau bisa melawanku sendirian? Li mengejek. Siapapun yang telah memburu atau menyakiti sekteku, tak akan kubiarkan lolos. Kau benar-benar polos. Apa? Tak percaya? Dulu saja aku bisa mengalahkanmu dengan mudah. Li membusungkan dada dengan bangga. Kalau begitu, buktikan sekarang, kata Lin Tian dengan tatapan tajam. Baik. Saksikan sendiri. Li langsung memancarkan cahaya emas, yang kemudian berubah menjadi jaring raksasa, dan menjerat Lin Tian, mencegah jiwanya melarikan diri. Melihat jaring raksasa itu, Lin Tian tidak merasa takut, malah menatap Li dan berkata, kau pikir ini akan berguna padaku? Melihat keangkuhan Lin Tian, Li tertawa kecil. Kau pikir bisa lolos dari jurus, kunci jiwa, milikku? Kunci jiwa dari dataran dewa? Tanya Lin Tian. Benar, ini teknik khusus dari dataran dewa yang digunakan untuk mengunci jiwa, membuat roh tak bisa kabur, jawab Li dengan bangga. Entah kau roh atau jiwa, di hadapanku kau cuma hiasan, lanjut Li. Tapi Lin Tian langsung menghilang dari tempatnya, itu adalah teknik penembus jiwa milik Lin Tian. Melihat ini, Li terkejut, menoleh ke sekitar dan berkata, bocah, tampaknya yang kau kuasai cuma kemampuan melarikan diri. Kemampuan melarikan diri? Memangnya bukan? Li tertawa, tapi Lin Tian tidak peduli, dan ketika muncul kembali, ia sudah berdiri di belakang Li. Kau memang dari dataran dewa, tapi tetap tak bisa mengapa-apakanku, bukan? Li mencibir. Tak bisa mengapa-apakanmu? Kau benar-benar sombong. Sombong? Iya, bukankah begitu? Tapi Lin Tian menjawab. Itu karena kau terlalu bodoh. Bodoh? Konyol? Li tertawa keras. Lin Tian malah mengejek. Bukan begitu? Tiba-tiba, Li melepas topeng di wajahnya, dan seketika kekuatan Li melonjak tajam, ruang di sekitarnya pun terdistorsi. Kalau aku tak menahan kekuatanku dengan topeng ini, mungkin kau bahkan tak tahu kau ada di mana sekarang. Lin Tian tidak menyangka bahwa Li sengaja menekan kultivasinya, tapi ia malah menyeringai. Apa kau takut sekarang? Kau terlalu meremehkanku. Aku meremehkanmu?
Justru kau tak tahu arti hidup dan mati. Setelah berkata begitu, Li menciptakan sebuah domain. Di dalam domain itu, cahaya emas berkedip di mana-mana, membuat Lin Tian merasa seperti berada di dunia emas. Ini adalah domain milikku. Di dalam sini, cukup dengan satu pikiran, aku bisa membuat rohmu tak bisa bergerak sedikit pun. Li tertawa puas. Tapi Lin Tian malah tersenyum. Melihat itu, Li bertanya, "Apa yang kau tertawakan?" "Aku tertawa karena kau bodoh." "Bodoh?" Saat itu, tubuh Lin Tian muncul, membuka segel di lengan kanannya, dan energi di sekitarnya langsung terserap. Satu persatu roh dalam tubuh Li mulai lenyap. Li terkejut dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Lin Tian tertawa. "Biar ku beritahu sesuatu." "Apa?" tanya Li bingung. "Bukankah kau merasa kekuatanmu mulai melemah?" Li mulai tersadar dan panik. "Kau? Aku apa?" Lin Tian tersenyum. Li pun menunjukkan ekspresi tak percaya, hingga domain di sekitarnya mulai runtuh. Ia segera menarik kembali domainnya dan memeriksa rohnya. "Kenapa tak lanjutkan?" tanya Lin Tian sambil menatap Li. Li buru-buru mengeluarkan pil dan menelannya, lalu aura kekuatannya kembali pulih. Tapi ia memandang Lin Tian dengan marah. "Kau menjijikan." "Aku? Menjijikan?" "Iya." Li menggertakkan gigi karena marah. Lin Tian hanya tersenyum. "Tadi kau begitu sombong, sekarang malah ciut." Li mendemus marah lalu berteriak ke udara. "Pedang emas pembunuh." Tiba-tiba, sebuah pedang emas muncul dari dalam ruang dan menyerang langsung ke arah Lin Tian. Lin Tian tidak menyangka bahwa pedang itu bisa tersembunyi di dalam ruang, dan berkekuatan luar biasa. Saat pedang itu melesat ke arahnya, banyak bayangan Lin Tian terpencar, lalu ia mengendalikan pedang itu dengan pikirannya. Ketika pedang itu hampir mengenainya, Lin Tian memiringkan tubuh dan menangkap pedang itu. Melihat pedang itu, Lin Tian tersenyum. Pedangnya bagus juga. Namun, pedang itu memancarkan cahaya emas dan aura kuat, hingga Lin Tian langsung menghancurkannya. Li terkejut. "Apa yang kau lakukan pada pedangku?" "Tak ada, hanya menghancurkannya." "Berani-beraninya kau." Li marah. "Lalu kenapa?" Lin Tian balas tersenyum. Li menggertakkan gigi. "Aku tidak akan memaafkanmu." "Tak memaafkanku?" Lucu. Lin Tian malah menunjukkan senyum geli. Li langsung menyerang Lin Tian dengan marah, menggunakan berbagai teknik dan tulang spiritual. Tapi meski tempat itu jauh dari dataran dewa, Li tetap tak bisa menyentuh Lin Tian. Li pun mendesis. Anak durhaka ini memang luar biasa. Dalam hati, Lin Tian bergumam. "Kalau begini, aku tak akan bisa melukainya untuk sekarang." Li akhirnya menggerutu. "Akan kutemukan cara untuk mengalahkanmu." Setelah itu, Li melarikan diri, dan Lin Tian ingin mengejar, tapi ia sudah menghilang. Orang dataran dewa memang berbeda. Gumam Lin Tian, kagum sekaligus waspada. Setelah itu, Lin Tian keluar dari pegunungan, dan melihat Guan Tian dan Guan Yu sudah menunggu di luar. Guan Yu mencibir. "Kupikir kau sudah mati." Lin Tian tak menanggapi, dan hanya berkata pada Guan Tian, "Mereka kabur." Guan Tian tertegun. Kau berhasil mengusir Tian Luocha?" "Ya," jawab Lin Tian datar. Tapi Guan Yu tak percaya. "Bocah, jangan bercanda. Tian Luocha itu kekuatan mengerikan di Wasteland." Lin Tian malas meladeni, dan langsung bertanya pada Guan Tian. "Apakah ada kekuatan kuat lain di Wasteland?" "Maksudmu?" "Aku butuh menjadi lebih kuat. Jadi aku butuh kekuatan besar." Guan Tian terdiam, lalu berkata, "Dalam catatan keluargaku, ada beberapa tempat yang sangat berbahaya. Bahkan aku pun belum pernah ke sana." "Di mana saja?" Guan Tian pun mengeluarkan gulungan peta. "Ini adalah 5 gunung suci di Wasteland, disebut juga 5 gunung terbengkalai. Kalau kau bisa masuk, tergantung kemampuanmu sendiri." Lin Tian melihat peta itu dan bertanya, "Gunung-gunung ini sudah ada sejak dulu?" "Ya. Kabarnya, aura di dalamnya sangat kuat,
sehingga tak ada yang berani masuk. Bahkan yang masuk, tak pernah keluar lagi. Karena itu, kelima tempat ini dijuluki 5 lubang wastelan. Lin Tian tak menyangka bahwa wastelan masih menyimpan tempat seperti itu. Ia pun bertekad mengunjungi kelima tempat ini untuk meningkatkan kultivasinya, dan baru setelah itu menantang Li kembali. Lin Tian lalu berkata, "Tolong antar aku ke sana." Guan Tian tak menyangka Lin Tian akan bergantung padanya, dan berkata, "Baiklah, aku akan antar ke lubang wastelan terdekat, yaitu lubang hutan." "Terima kasih." Tapi Guan Yu cemberut. "Ayah, kenapa kau begitu rela membantu dia?" Guan Tian tidak memberikan penjelasan, tetapi ia pergi ke lubang wastelan kayu bersama Guan Yu dan Lin Tian. Sekilas, wastelan kayu dipenuhi kabut hijau. Guan Tian menjelaskan kepada Lin Tian. Tempatnya ada di dalam sana. Lin Tian mengangguk lalu melompat masuk ke dalam. Namun, Guan Yu mengejek Guan Tian. "Ayah, lihatlah, dia bahkan tidak menghargaimu, tapi kau tetap membantunya?" "Kau ingin tahu kenapa aku membantunya?" sahut Guan Tian sambil tersenyum. "Ya." "Apa alasannya?" "Kau benar-benar ingin tahu?" Guan Tian tertawa, tapi Guan Yu tetap penasaran. Akhirnya, Guan Tian menjelaskan. "Dalam ajaran leluhur keluarga kita tertulis, jika suatu hari ada orang yang bisa memecahkan segel di wastelan dan dapat keluar masuk tanah terkutuk dengan bebas, maka kita harus mendengarkannya." "Kenapa? Apa leluhur keluarga Guan sudah gila?" Guan Yu terlihat tidak senang. Guan Tian menjawab, "Leluhur keluarga kita adalah ahli kalkulasi besar. Jika dia menetapkan aturan itu, pasti ada alasannya. Aku tak melihat hal istimewa apapun dari orang itu," kata Guan Yu sinis. "Mungkin kau saja yang belum melihatnya," jawab Guan Tian. "Bagaimanapun juga, aku merasa kita yang rugi besar," gumam Guan Yu. Guan Tian tertawa pahit. "Apa ruginya buatmu? Apa kau kehilangan sesuatu?" "Aku. Yang rugi justru kau, karena dia tidak mau menikahimu," kata Guan Tian santai. Ucapan itu membuat Guan Yu makin marah, dan ia hanya mendengus kesal. Sementara itu, Lin Tian yang telah masuk ke dalam lubang wastelan kayu melihat sebatang pohon pinus besar yang memancarkan aura kuat. "Sungguh luar biasa," gumam Lin Tian sambil mulai menyerap energi di sekitarnya, sehingga kultivasinya terus meningkat. Di saat itu juga, Lin Tian merasakan panggilan dari si monster tua besi, maka ia memanggil keluar kuil laut, dan monster besi pun muncul. "Akhirnya kau bisa mendengar suaraku," kata monster tua besi dengan senyum puas. "Ada apa?" tanya Lin Tian penasaran. "Aku merasakan keberadaan senjata dewa." "Senjata dewa?" "Ya, sepertinya ada di dekat sini. Dan ini senjata yang sangat kuat, jadi aku ingin memperingatkanmu," jawab si monster besi dengan wajah senang. Lin Tian pun mulai mencari-cari dan akhirnya menemukan sebuah tongkat yang terpancar dari dalam pohon. Tongkat itu bersinar dengan cahaya hijau kuat. Melihat itu, monster besi berkata, "Itu adalah senjata kayu legendaris." "Senjata elemen kayu?" "Benar. Konon di zaman kuno, ada 5 senjata elemen di wastelan: logam, kayu, air, api, dan tanah." "Ada keistimewaan khusus?" tanya Lin Tian. 5 senjata ini bisa disatukan menjadi senjata ilahi yang lebih kuat, meskipun tak ada yang tahu seperti apa bentuknya." "Oh, dari mana kau tahu?" "Dari gadis mimpi itu," jawab monster besi. Lin Tian langsung teringat. "Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan si gadis mimpi sekarang?" "Ingatannya masih kabur, belum tahu kapan akan pulih," jawab monster besi sambil menghela napas. "Lalu keluarganya bagaimana?" tanya Lin Tian, yang mulai berpikir untuk segera meninggalkan wastelan menuju dataran dewa. Sejak dia keluar dari kuil laut, dia menghilang begitu saja. "Hilang?" "Ya, setelah keluar, tidak ada jejaknya lagi." Lin Tian berkata dengan serius. "Kalau begitu, aku tetap harus membawanya." "Apa? Kau mau membawanya?" "Bukan begitu. Maksudku, aku akan segera meninggalkan wastelan." "Jadi ini wastelan?" tanya monster besi sambil melihat sekeliling. "Benar, ini wastelan." Mendengar itu, monster besi terkejut. "Kalau begitu, saat kau pergi, beritahu aku."
Aku akan membawanya. Baik, jawab Lin Tian. Setelah itu, monster besi masuk kembali ke dalam kuil laut. Lin Tian pun mengambil tongkat elemen kayu itu, lalu melanjutkan penyerapan aura di sekitarnya. Sekitar setengah bulan kemudian, setelah udara di sekitarnya tak lagi berpengaruh, Lin Tian keluar dari sana. Di luar, Guan Tian dan Guan Yu masih menunggu, dan Guan Yu jelas mulai tak sabar. Begitu Lin Tian keluar, Guan Yu langsung menggerutu. Kau masih bisa hidup juga rupanya. Lin Tian tidak menjawab, tapi Guan Tian menatap Lin Tian. Kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Kalau begitu, bagus, jawab Guan Tian lega. Lin Tian lalu berkata, tolong antar aku ke tempat berikutnya. Baik. Tempat berikutnya adalah lubang air, jawab Guan Tian, lalu membawanya ke sebuah danau. Ini tempatnya? Tanya Lin Tian penasaran. Ya. Di bawah air itu ada ruang dimensi aneh. Seperti wastelan kayu, tempat ini juga sangat berbahaya. Aku mengerti, jawab Lin Tian sambil langsung melompat masuk ke dalam lubang air. Sementara itu, Guan Yu makin kesal. Ayah, orang seperti itu tidak layak dijadikan teman. Jangan bicara sembarangan, hardik Guan Tian. Guan Yu makin kesal. Cepat atau lambat, ayah akan menyesal. Guan Tian hanya terdiam. Di dalam air, Lin Tian melihat banyak cahaya biru terang yang berkumpul ke arahnya. Cahaya itu mengandung roh kuat, dan Lin Tian mulai menyerap satu persatu sambil duduk dan berkultivasi. Tak lama kemudian, Lin Tian merasakan keberadaan energi yang sangat kuat di suatu tempat. Ia penasaran, lalu terbang ke arahnya, dan menemukan sebuah tempurung kura-kura yang memancarkan aura luar biasa. Apa ini senjata elemen air? Gumam Lin Tian. Karena tak yakin, Lin Tian pun bertanya pada monster besi. Begitu monster besi merasakan kekuatan senjata itu, ia langsung menjawab. Benar, itu senjata elemen air. Menarik, kata Lin Tian sambil terbang mendekat. Namun kali ini, senjata itu tidak mudah diambil. Begitu Lin Tian mendekat, kekuatan besar memantulkannya keluar. Akhirnya, Lin Tian menyerap kekuatan dari senjata itu perlahan-lahan, hingga kekuatan tempurung itu melemah sedikit demi sedikit. Sementara itu, kultivasi Lin Tian meningkat hingga mencapai level Kaisar Bintang 8 di Wastelan. Namun, tiba-tiba ada sesuatu yang samar muncul di pikirannya. Ia tidak tahu apa itu, tapi rasanya berasal dari ingatan yang terlupakan. Kenapa tiba-tiba muncul? Gumam Lin Tian sambil menatap senjata air itu dengan rasa ingin tahu. Karena tidak ada penjelasan, Lin Tian kembali menyerap aura di sekitarnya hingga habis, lalu meninggalkan tempat itu. Lebih dari setengah bulan kemudian, Guan Tian masih duduk menunggu, sementara Guan Yu mondar-mandir dengan tidak sabar. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Keluhnya. Sikap ayah dan anak ini membuat Lin Tian semakin penasaran. Kenapa mereka begitu mau membantuku? Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?